Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Kita akan mulaikan ibadah BIC. Hari ini kita akan sama-sama ingin memuji, menyembah Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mencapai kita di setiap rumah masing-masing, untuk kita sama-sama mau merasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Oleh karena itu saya undang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama mengambil sikap doa. Kita akan berdoa pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik. Penyertaan-Mu sungguh nyata hari-hari ini dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan sanggup melewati Tuhan setiap masa bersama dengan Tuhan. Kami akan sanggup melewati Tuhan hari demi hari ketika Tuhan terus memegang tangan kami. Dan Tuhan, pada malam hari ini kami hendak memuji-muji Engkau. Kami hendak menyembah Engkau. Bahkan lebih dari itu kami hendak mendengarkan akan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan urapan-Mu boleh turun menjamah setiap jemaat Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan. Siapapun yang menonton video ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kuasa Allah boleh turun menjamah Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Allah yang luar biasa. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Dengan luar biasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau, kami mengakui akan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Kami menyembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari bersama katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sorakan haleluya. 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 Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Mari mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Katakan haleluya.
dengan segenap hatimu. Setiap jemaat yang menonton video ini, mari katakan haleluya, 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 haleluya. Dengan segenap hatimu bersama katakan katakan haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah, Allah yang besar. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian di hadapan-Mu. Bahkan tiada henti-hentinya kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan masuk dalam hadirat-Nya, memuji, menyembah, meninggikan Dia di atas segala nama. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Kau Allah tak pernah meninggalkan kami. Kau menjagai kami bagai biji mata-Mu. Kau menjadikan kami Tuhan harta kesayangan-Mu Tuhan, milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah. Tiada hentinya kami terus naikkan sembah kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Tanda penyerahan diri kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Allah kami yang besar. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan kami yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini kami akan terus memuji Tuhan, meninggikan Kau. Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa, Allah yang kami percayai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuji-muji Engkau. Haleluya, amin, haleluya. Saudara, kita akan memuji-muji Tuhan, karena Dialah Allah yang hebat. Amin. Mari katakan bersama, melukis cakrawala. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya,
Pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat tanganmu bersama, katakan, Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. wow, oh, Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. yes, Great is our God. kita mau terus bersuka cita saudara, haleluya. Pemilik kehidupan, hanya Dia. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari angkat kedua tanganmu bagi Dia. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. bahwa Dia Allah yang besar, Allah yang tidak terkalahkan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, Tuhan akan menyelamatkan engkau, karena Dia Allah yang luar biasa. Mari bertepuk tangan dengan saya saudara, dimanapun Anda berada, mari tinggikan namanya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan. Sekali lagi saudara, katakan bersama dengan saya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari bersama, haleluya. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sekali lagi, katakan, datanglah dan berkata. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan bersama dengan saya, great is our God. Sekali lagi saudara, great is our God. Great is our God. Haleluya. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Saya percaya tuh bahwa hari-hari ini iman kita akan dibangkitkan. Kita akan lebih lagi percaya bahwa Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Karena Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Teman-teman semua, mari kita menyiapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih.
Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Malam hari ini kami akan membangkitkan iman kami di hadapan Engkau. Kami akan nyatakan sepenuhnya dari dalam hati kami, Tuhan, bahwa kami sungguh percaya Engkau Allah yang akan selalu menyelamatkan kami. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapan-Mu selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan bahwa Dia Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan. Shalom semuanya, saya percaya hari ini hari yang baik buat setiap kita.
dan biar perlindungan Tuhan, kasih karunia turun bagi setiap hidup kita. Mari kita akan berdoa sebelum menikmati firman Tuhan. Tuhan urapi, berkati kami, biar tuntunan Tuhan turun melalui ibadah kami dan juga firman Tuhan, sehingga setiap kami dikuatkan, dikokohkan, mengerti, melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya, sehingga hanya perkataan Tuhan, pesan Tuhan yang turun memberkati hidup kami. Haleluya. Amin. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat kedua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat kedua. Saya akan bacakan buat saudara, saudara bisa baca juga di tempat saudara. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, ini nanti saudara perhatikan ada ayat 11 yang luar biasa. Nah, ayat ini mengingatkan kita, saudara, bahwa waktu itu selalu akan berganti. Bahkan yang menariknya menurut penelitian, dalam 10 detik satu orang di bumi ini meninggal dunia. Artinya, waktu itu nggak panjang. Waktu itu nggak lama. Tapi bukan masalah panjang atau lamanya atau sebentarnya, tapi untuk apa waktu itu jauh lebih penting, saudara-saudara. Nah, selalu dalam masa hidup ini ada waktunya. Kelahiran kita tahu, kematian tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu yang misteri sampai ada dalam bicara kehidupan ini. Nah, bicara kematian, saudara ya, ada satu kota di Jepang pada sejak 1878 membuat sebuah peraturan, nama kotanya Itsukushima. Membuat sebuah peraturan yaitu orang dilarang mati di kota ini. Agak aneh juga, saudara ya. Loh, bagaimana mati bisa diatur ya? Tapi orang tidak boleh mati di kota ini. Ini kota suci bagi orang Jepang karena banyak pemeluk agama Shinto. Tapi tahun 2007 di Prancis juga ada juga kota dengan peraturan yang sama. 2007 itu kan berarti baru, saudara ya. Peraturannya di dua kota ini, satu kota namanya saya tidak bisa baca, tapi mungkin Cunyu, saudara ya. Tapi kalau Cunyu artinya bisa beda itu, saudara ya. Dan ada kota Sarperens apa-apalah begitu ya. Nah, di dua kota ini juga tidak boleh mati di kota itu. Wow. Alkitab jelas bilang semua ada waktunya. Cuma kita tidak ada yang tahu. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus, kalau bicara tentang waktu ini menarik. Karena kenapa? Yang ternyata setelah hari-hari ini kita lalui, apa yang paling berharga? Uang tidak bisa beli banyak. Handphone, mungkin dulu handphone selalu dipakai, dibanggakan karena kameranya sekian MP lah, macam-macam begitu ya, dan selalu bisa foto-foto tempat-tempat ideal. Hari ini yang difoto cuman rumah dan dapur, saudara ya, gak ada tempat yang lain yang difoto. Seperti nggak ada artinya. Apa yang paling berarti sekarang? Ternyata salah satunya yang sekarang ini adalah waktu. Karena pada situasi badai hari ini yang dialami oleh seluruh dunia, waktu menjadi sangat berarti. Berkejar-kejaran dengan waktu. Waktu sangat berarti karena tidak bisa kembali. Waktu pasti hilang, saudara. Dan Anda mesti sadar bahwa pada akhirnya, pada waktunya paling gampang, semua akan berlalu. Badai ini juga akan berlalu. Keadaan saudara dengan saya juga satu kali akan menghadapi pergumulan dan akan berlalu kemudian, saudara. Nah, menariknya kalau bicara waktu, ada satu kata-kata menarik katanya. The greatest gift you can give someone is your time. Because when you dedicate your time to, you are offering a part of your life that you will never get back. The greatest gift, katanya, pemberian terbesar yang dapat kita berikan pada seseorang adalah waktu kita. Karena ketika kita mendedikasikan waktu kita, kita seperti memberikan kehidupan atau bagian dari kehidupan kita kepada orang itu, dan itu tidak bisa kembali. Wah, ini menarik, saudara, kalau bicara waktu hari-hari ini ya. Karena ini pergumulan dari banyak orang dengan waktu ini mulai khawatir, takut, gentar. Aduh, pekerjaan saya, Pak, gimana ya? Waduh, ini rumah cicilannya gimana? Waktu jadi persoalan sekarang ini. Karena semua tertekan, saudara ya. Mungkin beberapa dari kita sudah berdoa dan bertanya, Tuhan, kapan ini badainya selesai? Situasinya sulit. Nah, menghadapi waktu yang dalam kerangka ilahi ini, Allah tahu persis kapan semuanya. Dalam waktu ini kita mesti ngapain?
Apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu badai hari ini, saudara ya? Maka pertama yang harus kita tahu bahwa Allah di atas segala sesuatu. Allah mengerti segala sesuatu. Sehingga ada lagu itu, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Oh, dia tahu. Itulah mengapa langkah pertama pada waktu-waktu ini adalah carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Temukan Tuhan. Kalau bahasa Inggris ada kata namanya seek the Lord, seeking the Lord. Artinya mencari sampai mendapat. Karena kenapa? Sekarang yang bisa menenangkan kita bukan TV, berita. Karena makin nonton berita, baca chat, kita makin takut, saudara ya. Tapi dalam hadirat Tuhan, kita makin ditenangkan. Menemukan damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan kita menemukan sukacita ilahi. Sehingga kalau besok pagi masih bangun, wow, harusnya kita bersyukur, kita bersukacita. Karena kenapa? Kita tahu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi Anda dengan saya yang mengasihi Tuhan. Jadi hari ini langkah pertama untuk waktu-waktu ini, cari Tuhan sampai menemukan Tuhan. Karena nggak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali Tuhan. Karena dia dapat dipercaya, dapat diandalkan. Nah, yang kedua, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara, apa yang bisa kita lakukan di waktu-waktu yang sangat berharga ini? Mungkin beberapa orang mengatakan waktu yang kritis hari ini. Mungkin situasinya mencekam, atau ini waktu di mana saya lelah, capek karena proyek saya gagal, rencana pernikahan saya, aduh, nggak berhasil. Sudah gitu pasangannya ninggalin lagi. Wah, itu kan repot, saudara ya. Nah, apa yang harus kita lakukan di waktu ini? Maka yang kedua adalah ini mungkin waktunya untuk mengintrospeksi diri kita. Mungkin ini waktunya untuk kita mulai mawas diri atau memperhatikan kembali diri kita, saudara. Nah, ada seorang filsuf, saudara ya, dari Ambon, kalau saya namanya Aristoteles, saudara ya. Bukan, yaitu dari Yunani, saudara ya, Aristoteles. Dia mengatakan demikian, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Artinya begini, mengenali diri kita sendiri itu awal dari semua kebijaksanaan. Karena kadang-kadang hidup kita ini nggak ngerti, saudara ya. Kemarin-kemarin dengan apa yang terjadi, dengan situasi yang sulit, dengan keadaan kerja kita yang terus, sampai kadang kita nggak tahu apa yang kita kepengen. Kadang-kadang, maaf ya, kita ini ditentukan sama iklan. Kita kadang ditentukan sama kata-kata teman kita. Kadang kita ditentukan oleh mimpinya orang lain yang lagi cerita sama kita, waduh, aku pengen punya rumah di tempat ini, modelnya kayak begini, dan itu jadi mimpi kita juga ternyata. Nah, mungkin waktu-waktu ini dimana banyak yang work from home, waktu-waktu dimana kita hari ini mungkin agak mulai sedikit berkurang aktivitas kita, ini waktu terbaik untuk kita mengintrospeksi diri kita, melihat masa lalu menjadi sebuah pelajaran bagi hidup kita. Masa lalu pelajaran untuk melihat masa depan lebih baik, saudara ya. Mungkin ini introspeksi, kenapa saya dulu gagal ya waktu kerja ya. Kenapa waktu bangun hubungan saya kok banyak gagal. Nah, ini pelajaran. Mungkin ini waktu untuk kita mulai merenung, kenapa ya saya gagal ya. Apa yang saya lakukan mungkin salah. Mungkin ini waktu di mana kita mulai belajar untuk melatih tentang kebaikan dalam diri kita. Jangan-jangan kita dulu jadi orang Kristen banyak jahatnya. Baiknya kurang, saudara ya. Ngomong sama temen aja sudah kayak marah-marah ngegaspol, saudara ya. Mungkin ini waktunya kebaikan. Mungkin kita mulai mengintrospeksi tindakan-tindakan kita selama ini. Apakah tindakan sesuai firman Tuhan, pekerja Kristen, pemimpin Kristen, atau jangan-jangan tindakan kita malah tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Nah, ini waktunya untuk kita mengintrospeksi diri kita, saudara ya. Jangan-jangan kita yang kerja sambil kuliah juga, waduh, dulu ya semangat ya awal-awal kuliah. Sudah bayar mahal, kuliahnya malah nggak dikerjain, saudara ya. Nah, mungkin ini waktunya kita mengintrospeksi diri kita. Bagi kita yang pelayanan, mungkin ini juga waktunya untuk introspeksi. Apakah kemarin-kemarin kita sudah memberi yang terbaik? Atau kemarin-kemarin mungkin kita lagi marah gitu ya. Udahlah, capek nih, gak usah pelayanan. Nah, sekarang mungkin ini waktunya introspeksi tentang panggilan pelayanan kita. Introspeksi tentang bagaimana
hubungan-hubungan kita yang lalu. Jangan-jangan, aduh ternyata saya ini jahat ya kata-kata saya sama pekerja saya. Atau mungkin saya ini terlalu jahat ya ngomongnya sama teman-teman saya. Nah, waktu ini waktu terbaik. Karena mungkin selama ini kita sibuk untuk keluar dari rumah, beraktivitas, sampai lupa apa yang mesti diubahkan dari hidup kita. Pelajaran apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita introspeksi dalam hidup kita. Ini waktunya kita belajar lebih baik lagi. Anda yang terima panggilan untuk melayani, mungkin ini waktunya, saya ini melayani dengan hati, mulai dengan sombong, atau sudah nggak ada passion sama sekali. Teman-teman dikasihi Tuhan Yesus, semua ada waktunya. Badai ini turun, iya, tapi akan ada waktunya badai selesai. Dan sebelum selesai, kita nggak tahu di mana kita berada. Dan sesudah selesai, kita harus sudah siap untuk melejit. Jangan menunggu dulu. Tapi, apalagi yang kita pelajari dengan waktu-waktu ini? Mungkin ini waktunya untuk kita belajar kembali, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini kita tidak banyak belajar apapun. Memang secara pekerjaan kita sudah bagus. Tapi mungkin arti hidup kita mulai lupa. Ini saatnya kita mulai merenung. Apa yang berarti ya? Kalau kita kejar uang, ternyata uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Malah orang-orang yang bisa memberi dengan orang lain, hidupnya berarti, saudara ya. Satu kali pemimpin saya di John C. Maxwell Indonesia pernah cerita, saudara ya. Satu kali dia ditelepon salah satu orang kaya di Australia. Dan waktu ditelepon, coba datang kemari. Oke, akhirnya diikutan, saudara ya. Flight lah, dijemput orang kaya, saudara ya, pemilik pom bensin, supermarket, beberapa tempat lah begitu ya. Akhirnya dia bertanya sama pemimpin saya ini di John C. Maxwell Indonesia, kasih tahu ke saya, pertanyaan saudara, kasih tahu ke saya, apa yang ditanya? Apa arti hidup ini? Bagaimana buat hidup ini berarti? Orang kaya, saudara, bisnis terus, banyak hal yang dilakukan, tetapi tidak ngerti arti hidup. Terus pemimpin saya, sahabat saya bilang gini, feed the poor, layani orang miskin, kamu akan berarti. Dia kaget, saudara. Selama ini dia cari kekayaan, harta, posisi, tapi dia lupa makna hidup. Dan akhirnya kemudian dia membuat yayasan sosial dan dia bilang, saya lebih hidup dari yang lalu. Ketika badai ini akan berlalu, pertanyaannya adalah, kita akan jadi apa? Apa yang kita lakukan? Kita pasti lebih hidup daripada sebelumnya ketika badai ini berlalu. Karena kenapa? Kita banyak belajar, saudara ya, arti hidup ini. Kita mungkin belajar juga hari-hari ini adalah apa sih nilai hidup kita hari ini. Ternyata nilai hidup kita tidak ditentukan lagi dari uang yang banyak. Semua sekarang kesehatan. Kesehatan. Teman-teman dikasih Tuhan Yesus, kalau Anda masih sehat, wah, itu luar biasa. Itulah mengapa John C. Maxwell dalam bukunya Roadmap to Success mengatakan dalam penelitian kepada 3.500 orang gitu ya. Syarat pertama untuk orang sukses itu apa? Maka 70%, sekitar 70-71% mengatakan langkah pertama untuk sukses adalah Anda harus sehat dulu. Sehat penting. Hari ini apa nilai hidup saudara? Ditentukan dari kekayaanmu, ditentukan dari prestasimu, ditentukan dari pelayananmu, atau nilai hidupmu karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Atau mungkin nilai hidupmu juga karena apa yang kau lakukan buat orang lain. Cara Anda berbicara buat orang lain. Mungkin ini waktunya juga untuk kita mulai belajar kembali. Apa yang kita belajar adalah mungkin cara kita membangun hubungan dengan orang lain. Jangan-jangan karena kita ini terlalu sibuk kemarin-kemarin ini, untuk ngomong sama keluarga kita tidak bisa, saudara ya. Apalagi sekarang, jangan-jangan kita lebih tidak bisa lagi karena bingung mau ngomong apa. Nggak terbiasa ngomong. Tapi mungkin ini saatnya kita mulai belajar kembali bagaimana membangun hubungan. Karena menariknya Stanford University pernah membuat sebuah penelitian, sukses orang dipengaruhi oleh apa? 12,5% karena pengetahuan, karena product knowledge. Tapi 87,5% karena kemampuan membangun hubungan. Nah, hari-hari ini terbaik loh, untuk kita mulai belajar lagi tentang membangun hubungan dengan pasangan kita. Mungkin
cara kita bicara, nada kita, tatapan mata kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang mungkin sahabat-sahabat lama kita yang sudah jarang kita temukan, yang kita udah karena sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk untuk bangun usaha kita sampai lupa untuk bangun hubungan. Nah, hari-hari ini Anda perhatikan beberapa teman saya tadi kemarin itu ada teman saya cerita, aduh Kak, ada teman-teman terdekat yang sudah dipanggil Tuhan. Aduh, saya pengen dekat sama yang masih hidup. Loh, mungkin ini waktunya kita menghargai hubungan-hubungan yang Tuhan percayakan. Mungkin kalau Anda udah lama nggak telepon orang tua ngomong baik-baik, ini waktunya ngomong sama orang tua saudara. Karena ini hari terbaik, saudara. Apa yang kita harus belajar lagi? Mungkin yang harus kita belajar lagi adalah ucapan syukur. Waktu kaya, diberkati, semuanya kita miliki memang mudah katanya. Tapi waktu situasi seperti ini, apa saudara masih berdoa, Tuhan terima kasih ada badai ini, karena menolong saya makin dekat dengan Tuhan. Tuhan terima kasih, memang usaha saya agak gagal, saya pun ada project-project yang gagal tahun ini saudara ya, yang saya pikir juga akan ada berkat yang cukup buat rumah tangga saya, buat anak-anak saya, tapi akhirnya proyeknya gagal. Beberapa perusahaan yang sedang akan membangun kelas-kelas motivasi, project-project company gathering, karena kita mau buat kelas-kelas motivasi di acara ini, akhirnya gagal juga. Di pending ya, tidak dibatalkan total tapi di pending. Tapi saya bersyukur, saya pernah mengalami pikiran, Tuhan nanti ke depan gimana ini, biaya-biaya rumah tangga, cicilan. Tapi Roh Kudus dengan lembut ngomong, aku pelihara kamu, aku pelihara kamu. Wah, saya belajar saudara. Iya ya, Tuhan pemilik kehidupan. Kalau kita seeking the Lord, kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan, maka kita temukan bukan kekhawatiran, tapi kekuatan, iman, hadirat Tuhan, damai sejahtera. Dan hari-hari ini saya melihat pertolongan Tuhan. Hari ini saya melihat Tuhan cukupkan dengan cara yang unik dan menarik, saudara ya. Sampai kemudian beberapa teman waktu kita diskusi, apa setelah ini kita menjadi YouTuber aja begitu ya. Jadi nggak tahu juga, saudara ya. Tapi mari tetap mengucap syukur. Kalau Anda masih bisa hidup, besok pagi bangun tetaplah mengucap syukur. Dan waktu ini maksudnya apa? Apa yang kita perlu pelajari lagi? Mungkin ini waktu persiapan buat kita. Mungkin terlalu lama kita bekerja, berusaha, main-main, kita nongki-nongki, jalan-jalan dulu, dan tidak pernah belajar apapun. Dulu pengen belajar belajar masak, hobi kita bertambah. Ternyata kita nggak pernah belajar. Tapi mungkin karena waktu kita banyak di rumah sekarang, ini waktunya belajar. Ingat saudara ya, kalau Anda mau berhasil, itu ada SOP. Sekali lagi, kalau Anda mau berhasil, ada SOP. S-nya itu sukses. Nah, sukses itu tergantung dari O dan P. O-nya adalah opportunity, P-nya preparation. Anda ada kesempatan lewati badai ini, Anda punya kesempatan hidup. Tapi kalau nggak persiapan, Anda dilewatin orang banyak. Tapi Anda persiapan, tapi Tuhan nggak kasih kesempatan, juga nggak bisa. Tapi hari ini kalau Tuhan masih kasih hidup dan kasih kesempatan, maka mari persiapkan hidup kita untuk nanti kalau ketika kompetisi mulai berjalan lagi, sebagai anak-anak Tuhan, engkau lebih daripada pemenang, bukan pecundang. Karena engkau sudah siapkan dirimu lebih baik lagi. Amin. Nah, situasi ini saya gambarkan seperti pesawat terbang, saudara ya. Nah, Anda perhatikan kalau pesawat terbang itu kan ada saatnya sebelum kelihatannya hebat ya, wah, kecepatannya tinggi, saudara ya. Tapi waktu di darat, dia persiapan dulu semuanya. Kayaknya lama nunggunya, masukin semuanya, bahan bakar dimasukkan semua. Dia waktu mundur ditarik sama mobil lain, saudara ya. Terus dia mulai mesinnya jalan pelan-pelan dulu. Kemudian dia ke runway, mulai tekan gas, persiapan. Dan begitu kekuatannya datang, kesempatan momennya kemudian bilang, ya penerbangan sekian, take off. Dan dia melejit kemudian. Wow. Persiapannya di darat agak lama. Jalan di atas lebih cepat, saudara. Dan mungkin ini waktunya buat Anda dengan saya. Pasti akan melejit. Tapi ini waktunya preparation. Apa yang sudah Anda siapkan hari-hari ini? Sudah berapa kita ya? 3 minggu mungkin, saudara ya? Atau mungkin udah 1 bulan. Belum 3 minggu lah ya. Apa yang kita siapkan hari-hari ini? Teman-teman dikasih Tuhan Yesus, Bapak Saudara, mari beri waktu saudara lebih baik lagi. Waktu ini, waktu perkenanan Tuhan. Waktu yang terbaik. Nah, saya ingin mengutip satu tulisan yang mengatakan begini, the hours of your life are the most valuable currency you will ever have. How will you spend them?
Nah, artinya bayarlah perpuluhan di gereja masing-masing, saudara ya. Katanya begini, the hours of your life are the most valuable currency you will ever have. Katanya, waktu-waktu dalam hidup kita adalah harta currency yang terbaik yang kita punya. Pertanyaannya bagaimana Anda menghabiskannya? Nah, saya berdoa, Anda punya 24 jam. Yang lainnya sama. Tapi ada yang menggerutu, ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang tertekan, ada yang menangis, ada yang berhenti, ada yang menyerah. Atau kita tetap bangkit. Kita mulai melihat kesempatan. Hari ini Tuhan ajar saya, tuntun saya Tuhan melakukan yang terbaik. Sehingga ketika momennya tiba, gue udah siap di runway, terbang kemudian. Sementara orang masih persiapan, Anda sudah mendahului. Kiranya Tuhan akan menolong kita hari-hari ini menjadi profesional. Para pengusaha, pribadi-pribadi, keluarga, rumah tangga sudah dipersiapkan dengan baik. Dan saya berdoa Tuhan menopang saudara. Kalau engkau mulai tertekan, engkau mungkin menangis, engkau mungkin merasa Tuhan, aku capek, aku lelah, aku bimbang. Hari ini saya rindu berdoa bagi saudara. Di mana engkau berada, walaupun kita melalui media, tapi saya percaya Roh Kudus tidak terhalang dengan ruang dan waktu. Dia menjamah kehidupan saudara. Dia Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Dan saya ingat itu satu lagu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan kita akan terima dalam nama Tuhan Yesus. Di mana engkau berada, mari berdoa hari ini. Tuhan, urapi setiap umat-Mu yang menikmati firman Tuhan hari ini, yang hatinya terbuka, yang dengan sungguh-sungguh mau belajar. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dan ketika ada yang sakit, Tuhan, di tempat duduknya hari ini, Tuhan jamah dalam nama Tuhan. Saya mulai khawatir karena COVID ini, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau dikuatkan, Kau dipuaskan, dan Kau akan menyadari bahwa pemeliharaan Allah, proteksi Allah tetap turun atas hidupmu. Yang hari ini sedang berdoa buat makan sehari-hari, mari Tuhan jamah, mari Tuhan urapi, cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Kau masih berikan kami hidup, mungkin lapar itu masih ada, tapi Tuhan masih beri kekuatan. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengerjakan yang terbaik hari-hari kami. Ajar kami tidak terlena dengan pencobaan, dengan situasi ini, tapi ini membuat kami semakin kuat, makin belajar. Kami yang diberkati dengan handphone kami pun Tuhan, kami kelola handphone dengan baik. Kami yang masih bisa bekerja, kami kelola lagi pekerjaan dengan baik. Kalau kami masih punya rumah tangga, keluarga, kami kelola dengan baik Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah turun, melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Hamba berdoa hari ini yang merasa kehilangan, Tuhan, kembalikan apa yang hilang. Dan biar nama-Mu dipermuliakan. Mari Tuhan Yesus jamah umat-Mu, urapi dan berkati. Dan aku menyerahkan setiap pribadi malam hari ini untuk percaya, untuk melihat rancangan Tuhan. Dan diberkatilah setiap orang yang percaya dengan dasar daripada Kristus, tidak digoyahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat. Tetap di rumah. Tuhan berkati saudara. Shalom. Haleluya. Berjumpa lagi kita dalam ibadah online. Terima kasih pada Pastor Andre yang sudah memberkati kita lewat firman-Nya. Ini minggu keempat Pastor Andre, bukan ketiga. Kita sudah 4 kali ibadah online. Dan kami mengucap syukur kami bisa tetap ibadah online. Walaupun kondisi tidak memungkinkan untuk berjumpa, tapi kita berjumpa dalam roh dan ibadah secara online. Oke, minggu depan kita akan umumkan lagi ibadahnya. Kemungkinan besar tetap masih lewat online karena ada PSBB. Nah, kita berdoa saja supaya waktu Tuhan yang terbaik buat kita semua. Kita berharap badai COVID-19 ini segera berlalu. Tapi ini seperti firman Tuhan tadi, ini kerangkanya Tuhan, waktunya Tuhan. Nah, ketika kita ada sekarang ini, baiklah kita mempergunakan waktu yang ada, seperti yang tadi firman Tuhan katakan. Baiklah kita membagi waktu kita, membuat waktu-waktu kita yang ada ini menjadi waktu-waktu yang berharga.
buat keluarga, suami istri, buat anak-anak, dan buat teman-teman. Mari kita kontak teman-teman, bangun hubungan lagi. Dan percayalah, seperti firman Tuhan tadi, ini ada waktunya, badai pun akan berlalu. Dan kita percaya, kita hanya memohon belas kasihan Tuhan supaya badai lebih cepat berlalu. Tuhan berkemurahan hati buat kita supaya badai ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa lagi di dalam gereja, beribadah, bersekutu bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda, sehingga kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasanya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan berdoa pada hari ini. Kita akan berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia, kita akan berdoa untuk gereja kita akan berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Pada malam hari ini, mari kembali siapkan hati kita. Doa pada malam hari ini akan dipimpin oleh Saudara Heri. Kita bersatu hati, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu saat malam hari ini Bapak. Dengan kerendahan hati kami datang di hadapan Tuhan. Kami merindukan lawatan kuasa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Biar kami berdoa bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami mau menyatukan hati kami, yang menyatukan iman kami dan percaya kami kepada Tuhan. Kami perserahkan semua ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa yang baik. Kami serahkan pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden berserta dengan jajarannya ya Bapa yang baik. Bapa yang baik, kami percaya Engkau mengetahui situasi dan kondisi yang kami alami di bangsa kami saat-saat ini Bapa. Dan kami berserah kepada kehendak Tuhan. Dan kami percaya ada waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa kami ini Bapa yang baik. Kami percaya ada penuaian besar bagi bangsa kami. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan bagi bangsa kami Indonesia. Biar kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kami di bangsa kami ini ya Bapa yang baik. Secara khusus kami orang-orang yang terus percaya kepada Tuhan. Kami percaya jika virus ini boleh terjadi ya Bapa yang baik, ada rencana Tuhan, ada cara Tuhan untuk melalukan semuanya. Sehingga semuanya boleh berlalu dengan cepat ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penyakit ini ya Bapa yang baik, boleh dipulihkan kembali ya Bapa yang baik. Setiap kami, biarlah kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, GPD Sahabat Allah, bahkan jemaat BIC ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, baik mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika mereka dalam keadaan bingung Tuhan, dalam situasi ini ya Bapa yang baik, Tuhan berikan kekuatan ya Bapa yang baik. Berikan ketenangan sehingga semua kami boleh aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat GPD Sahabat Allah ke dalam tangan Tuhan. Bahkan gembala sidang kami ya Tuhan Yesus, Opa dan Oma ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kedua hamba-Mu yang telah setia, memberikan contoh teladan bagi kami semua, untuk kami tetap setia dalam mengiringi pekerjaan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, anak cucu menantu, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Bahkan kami berdoa Bapa buat Kobeni, Cijeni, Koesap, kami serahkan Cimemet ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap apa yang mereka kerjakan saat-saat ini, mereka juga tetap menjadi penopang bagi setiap jemaat BSI yang ada ya Bapa yang baik, yang memberikan kekuatan, memberi dorongan, memberikan semangat bagi kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh tetap setia dalam mengikuti setiap ibadah yang ada, walaupun kami berbeda tempat dan keadaan ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ini seruan dan doa permohonan kami kepada Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di sorga. Dan kami bersyukur
Dan kami alaskan semua permohonan doa kami ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, setiap jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon perhatiannya, saya akan bacakan pengumuman kita sepanjang minggu ke depan. Rekan-rekan, untuk ibadah BIC minggu depan akan kami infokan lebih lanjut melalui sosial media BIC atau lewat WhatsApp, sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi yang ada pada hari-hari ini. Sekali lagi, untuk ibadah BIC Kamis depan akan diinfokan kembali melalui sosial media. Jadi mohon jemaat Tuhan tetap memantau sosial media kita bersama. Yang kedua, untuk kegiatan pertemuan komsel secara fisik masih diliburkan, tapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online, dipersilahkan. Kemudian, seluruh pengurus diwajibkan untuk mengambil doa dan puasa, dimulai dari Senin jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore setiap minggunya. Dan kami juga mengundang jemaat Tuhan untuk dapat ikut bersama berdoa untuk wadah dewasa muda di tempat ini, untuk kita sama-sama berdoa dan puasa mulai dari Senin jam 10 malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Kemudian ada sosial media kita yang mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu. Teman-teman dapat lihat di Instagram, YouTube, dan Facebook, ada di layar. Bapak Ibu dapat menambahkan setiap akun-akun sosial media Bless Impact Community di akun-akun sosial media teman-teman semua. Bagi rekan-rekan yang memiliki pergumulan atau membutuhkan bantuan doa, silakan menghubungi dengan kontak person yang ada di layar juga. Saya akan sebutkan ada beberapa nama, yaitu ada Sansan di 0878 8371 2660, atau bisa menghubungi Saudara Angin di 0812 3199 5577, atau Saudari Devina di 0878 7386 3222. Pengumuman yang berikutnya dalam menghadapi kondisi wabah virus COVID-19 yang semakin meluas, maka kami menghimbau untuk setiap teman-teman BIC untuk tetap mematuhi arahan sebagai berikut. Yang pertama, disiplinkan diri sebisa mungkin untuk stay at home atau di rumah aja. Jangan kemana-mana apabila tidak ada keperluan mendesak untuk keluar rumah. Terutama teman-teman yang diberi kesempatan untuk WFH atau bekerja dari rumah. Bagi teman-teman yang tidak mendapatkan WFH atau ada hal yang mendesak untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu jaga jarak, yaitu physical distancing 1-2 meter. Kemudian jaga kebersihan dengan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Utamakan untuk membersihkan tubuh setelah pulang bekerja, waktu pertama masuk rumah sebelum kita bertemu dengan keluarga. Kemudian jika ada teman-teman yang sedang dalam kondisi kurang sehat dan memiliki gejala-gejala seperti flu, batuk, atau demam, harap mempergunakan masker. Dan apabila gejala berlanjut, harap memeriksakan diri ke dokter. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kita akan menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi siapkan hati saudara, kita akan menyanyikan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya akan berdoa untuk teman-teman BIC untuk menutup ibadah online pada hari ini. Bapa, hamba berdoa kepadamu, memberkati teman-teman jemaat BIC dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing yang saat ini mungkin ada masih di jalan perjalanan atau apapun juga, hamba berdoa berkati mereka, berkati dengan berkelimpahan. Biarlah perlindunganmu, kesehatan, kekuatan dari Tuhan melimpah di atas kami semua. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Ada waktunya Tuhan. Dan kami memohon kepadamu, kalau boleh persingkatlah waktu untuk badai ini Tuhan. Biarlah segera berlalu Tuhan. Biarlah segera berlalu dari kota kami Jakarta, dari bangsa kami Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Hamba percaya umat-umat Tuhan pun dimanapun mereka berada di seluruh dunia saat ini sedang bersatu hati memohon kepadamu untuk kemurahan-mu turun ke atas kami semua. Lalukanlah badai ini dengan segera, dan biarlah waktu Tuhan yang terbaik buat kami semua. Hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus, memberkati tiap-tiap jemaat BIC dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.